motor ini nggak gampang tinggal starter doang, karena teknologi tahun 1940 semuanya harus serba manual. Jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini ada yang namanya nafur. Nafur ini untuk pengapian magnet lukasnya kita harus pas. Dan saat kita selah, kompresinya pun harus pas. Oke, gue mau jalan-jalan dulu. 100%. Kembali lagi di Real Auto Benz YouTube channel. Salam olahraga. Kalau kalian ikutin hari ini, tadi pagi manasin motor. Terus sebelum manasin motor, gue lari pagi dulu. Terus sambil olahragain motor deh. Nah ini motor salah satu motor kesayangan gue. Ini BSA WM20 tahun 1944. Birmingham Small Arm. WM series War Motorcycle. Ini motor perangnya BSA tahun 1944. Dulu motor ini kalau saya lihat dari historicalnya pernah dikirim saat perang dunia di Nagasaki, Hiroshima. Akhirnya dibawa misionaris ke Indonesia. Akhirnya 10 tahun gua tungguin, akhirnya gua bisa dapetin motor yang gua incer dari tahun 2008 ini. Mungkin pelajarannya di sini adalah kalau kita inginkan sesuatu, butuh kesabaran, butuh proses, butuh effort, ya kan? Semua sampai akhirnya saya pun sabar kok nungguin sampai 10 tahun. Dan ini motor yang saya idam-idamkan dari sekian banyak motor yang saya punya, tentunya motor klasik Eropa. Nah sekarang Real Auto Benz akan mereview satu unit Mercedes-Benz E300 W212 Avantgarde Panoramic Munro. Nah kebetulan di bulan ini Real Auto Benz memiliki 3 unit Mercedes-Benz E300 W212. Yang pertama, kalau kalian bisa lihat di Instagramnya Real Auto Benz, follow Instagramnya Real Auto Benz, dan kalian juga sudah bisa lihat di Real Auto Benz YouTube channel. 3 unit Mercedes-Benz E300 ini yang plat nomornya EKO, STY, dan GT. Nah, ini yang plat nomornya STY. E300 Avantgarde Panoramic Munro. Nah, ini unitnya. Nah, jadi unit ini sudah saya garap hampir 2 bulan lamanya. Nah, ini sudah digarap untuk perfect kaki-kakinya. Kita ganti replacement part all area kaki-kakinya.
baik dari mulai shock breaker, depan belakang, kiri kanan, lalu terot, long terot, ball joint, arm aluminium, arm besi, lalu sampai karet-karet support di area kaki-kaki itu baru semua, sampai disc brake, brake pad, bannya saya pakai Michelin 2019 akhir, karena Michelin 2020 belum ngeluarin produksian yang barunya. Itu semua prosesnya bisa kalian lihat di sini. Untuk persiapan turun gearbox matic, filter-filter, brake pad, disc brake. Nah ini semua termasuk untuk spare part area kaki-kaki, untuk full tune up area engine, lalu untuk persiapan gearbox matic, sampai untuk kaki-kaki itu bannya pun baru. Ini saya bannya pakai Michelin 2019. Michelin Primacy 2019 nih, 2019, doknya pun baru original. Nah ini saya bakalan jelasin untuk spare part area kaki-kakinya ya, kenapa sampai sebanyak ini. Nah ini yang saya bilang perfect condition untuk area kaki-kaki itu replacement part dengan menggunakan beberapa spare part yang original, dan sebetulnya di sini pun ada beberapa spare part yang mahal banget harganya. Nah, di sini untuk shock breakernya pun saya udah siapkan baru original Bilstein made in Jerman. Ini untuk shock breaker depannya, kiri kanan. Lalu untuk shock breaker belakang pun ini baru original Bilstein. Lalu di sini saya bergeser untuk arm besi. Ini arm besi udah saya siapkan juga kiri kanan. Lalu di sini ada terot. Di sini ada terot di sini. Ada terot, long terotnya juga udah kita siapkan. Lalu di sini sampai ke perintilan karet wiper, karena gini, kemarin pas saya coba running lagi hujan, ternyata karet wipernya udah nggak enak. Ini pun udah saya persiapkan baru. Nah di sini ada barang yang gede banget nih. Ini barang harganya mahal. Ini namanya stabilizer full set. Ini mungkin kalau orang lain biasanya cukup diakalin aja jadi ganjel, cuman kalau saya nggak mau, karena dia udah jelek, jadi bakalan kita ganti baru dan original untuk stabilizernya. Nah di sini link stabil kiri kanan udah kita siapkan juga. Lalu di sini ada arm aluminium udah kita siapkan. Nah di sini termasuk lahar-lahar roda ya, ini udah kita siapkan juga. Di sini lahar-lahar rodanya, termasuk grease-nya. Ini grease-nya original Mercedes-Benz, kalian bisa lihat di sini. Nah terus transmisi mounting original Mercedes-Benz, lalu engine mounting udah kita siapkan juga di sini, termasuk oli-oli di sini. Untuk oli mesin original Mercedes-Benz, lalu di sini untuk oli matic pun original Mercedes-Benz. Nah ini oli rem pun original Mercedes-Benz. Jadi saya selalu kasih tahu followers, banyak yang bertanya, Mas Eril, kalau untuk oli rekomendasinya pakai apa ya? Saya selalu merekomendasikan pakai original Mercedes-Benz, karena itu udah jelas. Untuk engine tipe sekian, untuk matic tipe sekian, Mercedes-Benz itu ngeluarin. Itu lebih aman. Harganya memang mahal, standar lah menurut saya, tapi udah jelas bakalan cocok untuk Mercedes-Benz enthusiast. Lalu di sini untuk busi saya udah siapkan juga, ini full set. Nanti businya kita ganti semua, termasuk nanti bakal saya cek untuk area pengapian, coil dan lain-lain. Kalau misalkan nanti coilnya ada yang kurang bagus, cara pengapiannya nanti bakal kita cek, itu pun bakal kita ganti. Lalu di sini ini untuk area brake pad, ini udah saya persiapkan juga semua, empat-empatnya bakalan saya ganti. Lalu disc brake semua baru, filter udara, filter kabin original. Nah jadi di sini ini belanja
tahap pertama yang saya bilang. Karena kenapa? Saat berjalannya waktu kita menggarap unit, pasti ada aja tuh siapa susulan. Mungkin nanti ada tahap kedua, ada tahap ketiga, sampai unit tersebut nanti saya nyatakan perfect engine, perfect matic, perfect kaki-kakinya. Nah, kalian bisa lihat sini area mesin ya. Untuk area mesinnya di sini sebetulnya mesinnya kering, tapi nanti di sini nih puli-pulinya bakalan saya ganti juga nih. Puli-puli, lalu timing belt nanti bakalan kita cek juga, termasuk nanti ini sih covernya bersih ya, kalian jangan lihat covernya ini, tapi nanti ini bakalan kita angkat, cover clamp-nya bakalan kita angkat juga, kita bongkar, nanti kita lihat untuk area under cover clamp. Lalu isunya dia lagi apa? Kita bakalan bongkar untuk intake. Nah, intake-nya bakalan kita bongkar, kita bersihin bener-bener. Nanti kita lihat, pasti ada beberapa spare part untuk di area intake yang dia minta ganti. Itu wajar, karena usia mobil sudah 2010 ya, sekarang 2020, udah 10 tahun. Minimalnya kotor. Beberapa spare part pasti ada yang minta ganti juga. Untuk area engine, ternyata ada masalah dari si intake-nya. Nah, intake ini nanti bakalan kita bongkar. Masalahnya di mana? Sama kayak yang kemarin, kilometer 28.000. Masalahnya itu ada di sini nih. Nah, ini masalahnya, nih ada keterangannya bahwa flap intake-nya ada trouble. Jadi nanti flap intake ini bakalan kita ganti baru. Eksekusinya adalah unit tersebut untuk intake-nya bakalan kita bongkar, kita bersihkan sekalian semua. Nah, nanti pergantian untuk flap intake-nya kita bakal ganti baru original. Harusnya dengan pergantian flap intake dijamin larinya pasti lebih enak, karena bakalan bener untuk pembagian bahan bakar dan udaranya. Oke, real auto benz. Sama seperti yang kemarin kilometer 28.000. Nah, ini untuk area engine, secara tampilan di sini nggak ada rembes, engine-nya pun enak. Cuman di sini saya udah persiapkan untuk pergantian engine mounting, transmisi mounting. Kita bakalan ganti juga original Mercedes-Benz supaya getarannya lebih halus, zero getaran. Itu yang saya harapkan. Oke, nanti kita bakalan angkat lift. Kita bakalan lihat untuk area kolongnya. Lihat untuk area kolongnya ya. Kita akan lihat untuk area kaki-kakinya, untuk area maticnya. Kalian bisa ikutin saya. Nah, di sini untuk disc brake ini udah kemakan. Terus terot, long terot juga udah kurang bagus. Lalu untuk arm besi, dan ini namanya stabilizer, dia udah kurang layak. Nanti bakalan kita ganti baru original. Lalu di sini nanti kayak karet-karet boot ini yang jelek juga bakalan kita ganti. Show breaker, ini show breakernya tuh udah pada bocor. Show breakernya dia ada bocor oli. Nah, ini kalian lihat nih, ini parah-parahnya nih disc brake sampai udah kemakan begini. Dia sih padahal kalau dipakai sama kita ya, dia masih ngerem, masih enak. Cuman kalian bisa lihat dari fisiknya, ini menurut saya udah over, udah harus minta ganti. Dan untuk brake padnya pun ini udah kurang layak untuk brake padnya. Lalu kita geser untuk area matic ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini maticnya rembes. Tuh dia oli, tuh dia basah. Padahal ini maticnya nggak ada masalah, dipakainya smooth, responsif iya. Jadi kalau kalian merasa, gimana bro gearbox matic ya? Wow, gearbox maticnya enak, smooth, responsif. Begitu dilihat, ya begini nih. Nah, nanti ini gearbox matic juga bakal kita turunin. Tadi spare partnya udah kita siapin juga. Lalu kita geser ke belakang. Ini untuk area gardan. Ini juga sama, ada rembesan di sini. Nanti udah kita persiapan juga untuk oli gardan, dan ini nanti kita bakalan ini masih originalnya dia, tapi udah keras banget karet kopel ya. Nah, lalu di sini show breaker tadi udah saya siapin juga 4 pieces. Nih, show breakernya udah mulai kemakan dan udah ada rembesan oli di sini. Disc brake udah kemakan juga. Sebenarnya ini buat disc brake bisa saya bubut, sebenarnya bisa kita akalin, cuman saya nggak mau. Disc brake-nya udah nggak layak, kita replace. Jangan sampai udah limit kita bubut, ternyata ada trouble di jalan. Ini masalahnya nyawa, kita nggak bisa main-main sama ini.
Disc brake, brake pad udah kita ganti baru, udah kita siapkan juga. Di sini juga sama, disc brake udah kemakan juga di sini. Shock breaker juga sama tuh, udah ada cacat di sini. Jadi nanti shock breakernya ini shock breakernya 4 pieces, udah nggak ada yang layak, udah jelek semua shock breakernya. Kenapa? Karena mobil ini kilometernya 80.000. Jangankan yang 80.000, untuk shock breaker yang kemarin kilometernya 28.000 aja, itu asnya udah ada yang mulai kemakan. Kalau dibilang ngayunnya enak, nggak ada jeduk. Cuman kalau kita ngomongin layak nggak tuh shock breakernya, itu nggak layak. Makanya shock breakernya yang kemarin 28.000 punyanya Masukan pun saya ganti baru semua. Apalagi ini kilometer 80.000, udah pasti saya bakalan ganti. Kalian bisa lihat ini spare part semua di depan saya nih. Spare part ini kalau kalian bisa estimasi, silahkan hitung ini berapa juta di sini di hadapan saya. Termasuk ban 4 pieces sudah saya ganti baru Michelin. Jadi unit ini on progress untuk kita garap perfect kaki-kakinya, perfect engine-nya, perfect gearbox matic-nya, electrical. Nanti kita cek sekalian semua. Jadi selalu saya bilang apa? Real Auto Benz itu selalu menjaga kualitas dan kondisinya. Kenapa? Karena tanggung jawab saya berat. Saat saya menyatakan unit perfect condition, itu berat dibandingkan saya hanya mengucapkan unit ini istimewa. Kalau istimewa saja, original, pangkat pertama, kilometer, record dan lain-lain, ya udah unitnya begitu aja. Tapi kalau perfect condition, unit yang istimewa itu saya sempurnakan. Kalian bisa lihat untuk historical beberapa unit ke belakang. Dari mulai saya garap dari nol, terus saya lalui prosesnya, semua saya posting, nggak ada yang tutup-tutupin, sampai endingnya saya serah terima deliver. Dan kalian bisa lihat smart buyer, alhamdulillah sampai detik ini mukanya happy semua. Jadi seperti contoh unit tersebut ya. Jadi mobil ini waktu itu saya posting hitungan jam langsung dibook sama Mas Riki dari Surabaya. Dibooknya cepet. Tapi kalian lihat prosesnya. Ini aja kemarin untuk perfect exterior hampir 1 bulan. Belum nih kita urusan kaki-kaki matic dan lain-lain. Ini mungkin bisa jadi saya bisa garap 2 bulanan. Tapi kalian bisa tanya sama smart buyer-nya, apakah worth it harga dealing dengan Real Auto Benz dengan value yang bakalan dia terima. Oke, di smart buyer, saya yakin antusias di luaran sana menginginkan unit Mercedes-Benz yang betul-betul memang perfect dan siap pakai. Oke, Real Auto Benz. Begitupun untuk proses overhaul gearbox matic-nya, unit tersebut sudah saya lakukan. Nah, buktinya di mana? Buktinya adalah ini. Selain itu juga untuk area eksterior, ini saya sudah lakukan perfect eksterior. Kalian bisa ikutin saya untuk area eksteriornya. Ini belum di detailing dan coating.
sudah seglossy ini. Ini untuk area eksteriornya. Kalian bisa perhatikan di sini nih. Original kulit jeruknya masih oke banget. Kalian lihat di sini dari ujung depan, lipatan ujung depan sampai garis ujung belakang, semua konturnya kulit jeruk original Mercedes-Benz. Sampai sevelek-veleknya pun ini saya cat. Saya repaint untuk pernisnya, makanya sangat mulus. Dan bannya ini sudah baru. Michelin Primacy 4 pieces saya ganti baru semua pakai Michelin Primacy. Jadi bukan cuman bannya doang yang baru, tapi velgnya pun harus segar. Nanti endingnya bakalan gua coating sevelek-veleknya. Velg, headlamp, kaca semua itu bakalan saya coating. Nah, di sini kita baru mungkin saya bisa bilang progresnya ini 85%. Karena kita baru beresin untuk perfect interior kemarin. Jadi mobil tersebut kemarin untuk interiornya saya sudah lakukan cuci bangun, ada di video sebelumnya. Dan untuk plafonnya saya turunin. Biasa penyakit mobil Eropa, plafon itu suka gelembung-gelembung. Lama-lama gelembung dikit terus turun. Nah, ini sekalian saya pressing ulang, sekalian saya cuci bersih untuk area plafonnya. Plafon panoramik ya. Ini udah kita copot semua, termasuk untuk pilar-pilar belakang, kiri kanan udah copot. Lalu untuk pilar tengah dan pilar depan, ini udah kita copot semua nih untuk area interiornya. Nah, interiornya pun ini sudah perfect. Kalian bisa ikutin saya di sini. Lihat lebih dekat untuk area interiornya. Nah, kalian lihat di sini, ini untuk interiornya sudah perfect ini. Area belakangnya kalian juga bisa lihat di sini. Perfect ini. Ini untuk area belakangnya. Perhatikan untuk jok-joknya dan plafon bagian atas. Ini plafonnya kemarin udah kita bongkar, kita pressing ulang, lalu kita cuci bersih untuk area plafon. Kisi AC belakang dan semuanya udah oke semua. Nah, kita akan lanjut untuk lihat interior di area sisi kirinya. Bisa ikutin saya. Ini untuk area sisi kirinya. Sudah sebersih ini. Meskipun nanti di ending bakalan kita detailing juga untuk interior. Untuk interiornya kita bakalan detailing. Dan itu pasti kita lakukan untuk detailing dan premium coatingnya. Ini untuk perfect eksterior seglossy ini. Dan tadi untuk perfect interior kalian sudah lihat. Saya bisa bilang progres unit tersebut sudah 85%. Nah, sama halnya seperti yang tadi saya contohkan. Kebetulan Real Auto Benz memiliki hobi klasik motorcycle pabrikan Eropa, dan saya tergabung di klub salah satu MC terbesar di Indonesia, yaitu Bikers Brotherhood 1% MC. Nah, di sana saya banyak belajar tentang kehidupan, bagaimana saling menghargai, bagaimana kita menjadi manusia paripurna, bagaimana kita menjadi manusia jujur dan berguna untuk masyarakat. Makanya kenapa saya selalu menyuguhkan semua tipe Mercedes-Benz yang saya garap secara totalitas dengan step by step yang prosesnya bisa saya buktikan. Artinya saya bukan cuma ngomong doang. Sekarang bisa aja gampang. Oh iya, ini kaki-kakinya sudah saya ganti. Apa aja yang diganti? Nggak tahu. Nah, kalau Real Auto Benz, semua proses saya kasih lihat semua. Makanya untuk unit tersebut, untuk proses pergantian kaki, replacement part kaki-kaki, ingat ya, replacement part. Mobil ini sampai stabilizer untuk W212 itu harganya mahal, kalian bisa cek sendiri. Harganya di atas 6 juta, yang original bintang. Itu pun saya ganti baru. Engine mounting, transmisi mounting, semua.
Matic nggak ada masalah, saya turunin, saya belah Maticnya. Kita overhaul untuk gearbox Maticnya. Nah, jadi semuanya itu butuh effort dan semua bisa dibuktikan. Sekian dari saya. Subscribe, share, like, and comment untuk semua video-video yang ada di Real Auto Benz YouTube channel. Merci kalah mercimu, be a smart buyer, Real Auto Benz.